Satu sudah selesai. Pada saat ini kita bersyukur atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita boleh datang di tempat ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, selamanya hanya Engkau Tuhan hidupku, tiada yang lain, hanya Kau bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap pencipta segala yang ada. Kami pikiranmu tak terukur, ku sembah Engkau, Yesus, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, tak tergoyahkan, Kau tetap hari hidupku, tiada yang lain, semua bergoncang. Doa pembukaan di Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan peribadahan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Setia sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku, haleluya. Angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu, ku bersyukur. Tuhan baik di dalam hidupku selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu, bersorak Tuhan ku dahsyat berkuasa, ku rayakan kasih-Mu, suaraku puji namamu. Gambar. Dosa, takut tidak lagi mengejar, karena Tuhan berjagakan jiwaku. Waktu hidupku, Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupan, bertetap ku pandang mukanya dan jiwaku. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang menggema, Yesus tak memberi sentosa, takut dipercukupkan keselamatan jiwaku. Kami membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami, dan kiranya Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, firman bagi manusia, Engkau datang bagi terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Bagiku, Kau terang
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Seberapa banyak kami anak-anak-Mu yang Tuhan sudah panggil dan kami diperlengkapi di tempat ini. Tuhan, saatnya kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan, biar setiap kebenaran yang kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini menjadi kebenaran yang menyentuh dan mengubahkan hidup kami. Sehingga Tuhan, biar kebenaran ini akan menjadikan kami semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Satu kehormatan bagi saya. Terima kasih untuk para dosen yang sudah mempercayakan saya untuk melayani Tuhan pada pagi hari ini. Ada banyak senior saya di tempat ini. Dan teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Pendeta Silas Papare. Saya alumni dari sini, masuk 97, lalu selesai 2002. Ya, saya melayani di Gereja Isa Al-Masih Makassar. Kalau saudara lihat dari sini, yang paling tinggi di sana ya. Ruang doa kami itu ada di lantai 7, jadi kami lebih tinggi dari tempat ini. Artinya kami lebih dekat dengan surga, saudara. Ya, kalau Tuhan mau jawab doa, kami yang duluan, saudara, karena kami paling tinggi. Cuman bercanda. Ya, dan apalagi, saya punya istri orang Batak, marga Sianturi, punya 3 orang anak laki-laki. Itu saja penyampaian buat kita semua sebagai perkenalan, dan sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, saudara, hari ini saya akan berbicara tentang iman yang kandas. Kenapa saya memilih? Sebetulnya saya dikasih tema untuk berbicara akhir hidup seorang hamba Tuhan. Tetapi saya lebih memilih untuk mengambil topik ini untuk menjadi awasan bagi kita, menjadi warning buat kita semua, bahwa ternyata ada hal-hal yang bisa menghambat kita, panggilan kita, sehingga itu menggagalkan panggilan itu sendiri. Saya ingat, saudara, kami waktu masuk itu kurang lebih 50-an kalau tidak salah. Dan kami di wisuda itu ya 30-an lah. Dan itu artinya bahwa ada banyak yang tidak bisa menyelesaikan panggilan itu. Karena apa? Ada banyak faktor, banyak hal yang menjadi penyebabnya. Dan itu sebabnya hari ini saya memilih tema ini, iman yang kandas. Yang saya pilih dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-8. Ini sepertinya macet. Oke. Mari kita baca bersama-sama ini karena singkat saja. Bisa terbaca ya? Oke, mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuatan itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu, kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jerah mereka menghujat. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita yang hadir di tempat ini, kita rindu menyelesaikan panggilan kita dengan baik. Amin, saudara. Dan tentunya itu dibutuhkan ketekunan, kesetiaan dalam menjalani panggilan itu. Saya sekali lagi mau mengangkat ini karena saya itu sebetulnya diperkenalkan dengan Tuhan oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa di tempat saya lahir. Seorang hamba Tuhan yang saya boleh katakan luar biasa, khotbahnya luar biasa, pelayanannya luar biasa, kerohaniannya luar biasa.
Pokoknya dia seorang yang sangat luar biasa menurut saya. Dialah yang memperkenalkan saya, mengajarkan banyak hal, main gitar, main musik, mengenal eh, lagu-lagu yang kita boleh kenal sampai sekarang. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam perjalanan imannya, dalam perjalanan panggilannya saudara, dia berhenti dan sama seperti bahasa Paulus ini, kandas imannya. Bahkan dia tidak hanya berhenti di tengah pelayanan itu saudara, tetapi dia meninggalkan pelayanan itu sendiri. Bahkan meninggalkan imannya. Halo. Ini menjadi warning buat saya dan selalu menjadi peringatan yang serius buat saya. Kenapa? Jabatan kita, panggilan kita, ataupun karunia yang kita terima daripada Tuhan itu bukan menjadi jaminan bahwa kita bisa menyelesaikan panggilan kita dengan baik. Nah itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran ini. Nah Timotius adalah seorang gembala muda yang dipercayakan untuk melayani jemaat Efesus. Dan kita sudah baca tadi, ada orang-orang tertentu yang kandas imannya. Dalam bahasa saya, dia tidak menyelesaikan pertandingan imannya. Mereka itu adalah Himenius dan Alexander. Ada yang namanya Alexander sini? Ya. Ya. Apa yang terjadi dengan dia? Siapa Himenius ini? Himenius adalah seorang yang menyebarkan ajaran sesat. Bahwa kebangkitan sedang berlangsung. Ini akan dibahas lebih jauh lagi nanti di sesi berikutnya. Alexander itu melakukan banyak kejahatan terhadap Paulus. 2 Timotius pasal 4 ayat 4. Dan saudara, saya menarik kesimpulan bahwa Himenius dan Alexander ini sudah jelas, sudah menjadi bagian jemaat yang Timotius layani sebelumnya. Ya. Jadi dia bukan orang di luar saudara, dia orang dalam. Dia orang yang sudah mengenal kebenaran. Buktinya apa saudara? Kalau kita memperhatikan kata kandas di sini, itu memberikan gambaran kandasnya iman saudara. Ya. Makanya Paulus menggunakan kandaslah iman mereka. Lalu yang kedua, bukti yang kedua, penggunaan kata menolak hati nurani. Artinya apa saudara? Dia dengan sengaja mengabaikan atau menolak kebenaran. Ini warning buat kita. Sebetulnya sudah diperingatkan, hati nuraninya sudah berbicara kepada dia. Tetapi saudara, dia dengan sengaja mengabaikan suara hati nuraninya, mengabaikan kebenaran. Lalu yang ketiga, bukti yang ketiga yang membuktikan bahwa Himenius dan Alexander ini seorang jemaat atau orang yang ada di dalam jemaat. Tindakan Paulus menyerahkan kepada iblis itu merupakan tindakan disiplin terhadap jemaat yang menyimpang. Sudah dinasihati, dibimbing, tetapi dia tidak mau berubah, lalu dia diserahkan kepada iblis. Ini bahasanya disiplin jemaat. Kalau di dalam bahasa gereja itu siasat. Ya. Lalu bukti yang keempat, dia menyesatkan orang lain. Halo. Himenius dan Alexander ini punya pengaruh di dalam jemaat. Dan itu sebabnya dia punya peluang untuk menyesatkan orang. Jadi kita boleh menarik kesimpulan bahwa Himenius dan Alexander ini adalah orang yang sudah mengenal kebenaran, ada di dalam jemaat, tetapi dia menolak hati nurani yang murni itu. Bahkan imannya kandas. Dia melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang anak Tuhan. Lanjut. Saudara, kata kandas di sini kalau diterjemahkan itu menunjukkan kapal yang sedang karam atau hancur. Dia menggunakan naugeo. Wah, ini tidak usah dibahas kalau di hadapan dosen. Ya. Nah, ini menunjuk kepada kapal yang karam dan hancur karena menabrak karang. Ya. Jadi gambaran kandas ini itu mengacu kepada kapal yang kandas menabrak karang. Ini juga memberikan gambaran kondisi rohani yang benar-benar menderita. Hancur secara rohani, berhenti, tidak percaya lagi, dan menyerah. Ini juga memberikan gambaran spiritual yang hancur, saudara. Nah, Paulus memakai metafora maritim ini sebagai gambaran. Untuk memberikan gambaran iman
itu diumpamakan seperti kapal. Lalu hati nurani itu sebagai kemudinya. Ya, saudara pernah lihat kapal? Kapal itu yang besar itu ditentukan, dipengaruhi, bahkan sangat ditentukan oleh kemudinya yang ada. Ya, nah hati nurani digambarkan sebagai kemudi. Paulus menggunakan istilah ini, saya percaya ada maksud tertentu. Tetapi saudara, ini memberikan kita pengertian bahwa kandas, kata kandas ini bisa mengacu kepada kehidupan, bahkan perjalanan iman kita, perjalanan panggilan kita. Lanjut. Saudara, saya mau memberikan gambaran betapa ketika sebuah kapal itu karam, menabrak sesuatu, itu bisa menimbulkan efek yang fatal. Di awal abad ke-20, Inggris membuat sebuah kapal raksasa yang bernama Titanic. Pembuatnya menyebut sebagai kapal yang tak terkalahkan. Bahkan saudara, salah seorang kru yang ada di kapal itu mengatakan, bahkan Tuhan sekalipun tidak dapat menenggelamkan kapal ini. Dengan kesombongan itu saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Tepat di pelayaran pertama, di hari ketiga di Samudra Atlantik, kapal ini menabrak gunung es dan menciptakan lubang 90 meter. 2 jam setelahnya, kapal ini tenggelam bersama dengan 1.500 kurang lebih penumpangnya. Dan muatan sekitar 46.000 ton. Sebetulnya saudara, kapal ini dirancang untuk tidak tenggelam begitu cepat. Kalaupun bocor, kalaupun menabrak karang, itu dirancang sedemikian rupa untuk tidak langsung tenggelam dalam waktu yang singkat. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, kapal ini ternyata tenggelam dalam waktu yang tidak lama. Saudaraku, saya sengaja mengambil teks ini untuk memberikan peringatan, awasan bagi semua kita, termasuk saya, sebagai hamba Tuhan, termasuk adik-adik yang sementara menempuh pendidikan di sekolah ini. Ini menjadi peringatan buat kita. Iman kita bisa kandas kalau kita tidak hati-hati. Dan saya berdoa setiap kita yang sudah terpanggil tempat ini akan menyelesaikan pertandingan kita sampai selesai. Amin saudara. Amin. Dan ini yang selalu menjadi doa saya juga secara pribadi. Saya tidak pernah berhenti dan saya akan terus melayani Tuhan sampai akhir hidup saya. Nah, kita lanjut saudara. Ini juga menjadi awasan bahwa pemahaman, saya percaya bahwa Himeneus dan Alexander ini adalah seorang yang pasti paham pengajaran yang dalam. Dan itu sebabnya saudaraku, pemahaman teologi yang tinggi, posisi kita yang strategis dalam pelayanan, lamanya pelayanan kita, itu tidak menjadi alasan buat kita untuk kita tidak hati-hati. Tidak ada yang kebal dengan kejatuhan. Termasuk kita yang baru belajar di tempat ini. Termasuk saya saudara. Seperti saya katakan tadi, seorang yang begitu mempengaruhi kehidupan saya. Bahkan saya boleh katakan, dialah yang menjadi cikal bakal mengapa saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi saudara, orang yang mengajak saya, orang yang memperkenalkan saya kepada Tuhan, justru tidak menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Itu artinya apa saudara? Pemahaman teologi kita, posisi kita yang strategis dalam pelayanan, bahkan lamanya kita melayani, itu tidak membuat seseorang kebal terhadap kejatuhan dan kegagalan. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar hari ini bagaimana caranya supaya iman kita tidak kandas. Poin yang pertama yang saya temukan dari teks ini adalah mari kita melakukan tugas pelayanan dengan setia. Saya memilih ayat 18a. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku. Lakukan tugas pelayanan dengan setia. Saudara, ada banyak orang yang mulai dengan baik.
Puji Tuhan. Tetapi saudaraku, ada banyak juga orang memulai dengan baik, tetapi tidak mengakhiri dengan baik. Ada banyak juga orang yang memulai dari tidak baik, tetapi mengakhiri dengan baik. Tapi saya percaya bahwa semua kita yang ada di tempat ini sudah memulai yang baik. Amin, saudara. Dan mari kita melakukan tugas pelayanan kita. Kelak saudara akan kembali ke jemaat, kembali ke masyarakat, kembali ke tengah-tengah dunia ini untuk melayani. Mari kita melayani dengan setia. Lakukan tugas saudara dengan setia. Saya, jujur kalau mau disaksikan, saya sebetulnya dari antara teman-teman yang melayani bersama dengan kami, bahkan sesama alumni, saya bukan orang yang terbaik. Tetapi saya ada di posisi hari ini, bukan karena saya jauh lebih hebat dari yang lain, tetapi karena kesetiaan. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan, supaya iman kita tidak akan, mari kita melakukan tugas panggilan kita, pelayanan yang Tuhan percayakan, sekecil apapun itu. Karena kesetiaanmu akan menuntun, membawa engkau kepada kepercayaan yang lebih besar. Amin, saudara. Karena orang yang dipercayakan hal yang besar, itu karena dia terbukti dapat dipercaya untuk hal yang kecil. Yang mengerti katakan amin. Amin. Nah, apa tugas Timotius? Dia sebagai gembala jemaat, menasihati orang tertentu. Menasihati orang yang lebih tua itu merupakan juga tantangan tersendiri. Saya di pelayanan, saya kadang-kala menghadapi orang yang lebih tua daripada saya. Itu menjadi tantangan tersendiri. Menghadapi pengajaran sesat. Ada orang-orang tertentu yang punya pemahaman yang salah. Khususnya dalam budaya-budaya tertentu. Saya beberapa waktu yang lalu pergi melayat dan saya tahu ini anak Tuhan. Tetapi saya melihat hal-hal yang luar biasa. Minta maaf ini kalau ada budaya tertentu ya. Menaruh benda tertentu di mulut mayat dengan harapan tertentu, saudara. Itu merupakan tantangan tersendiri. Dan pasti ada hal-hal yang salah di balik itu. Nah, itu yang menjadi tugas kita. Tugas Timotius juga menghadapi hal-hal yang demikian. Yang kedua, ya ini dia, menasehati orang itu tidaklah mudah, saudara. Kadangkala kita menghadapi orang yang tidak mau dinasehati, bahkan merasa jauh lebih pintar daripada kita. Tetapi, saudara, itu tidak menjadi penghalang bagi Timotius untuk tetap setia dalam pelayanannya. Ya, dia tetap melayani dengan baik. Dan itu sebabnya, saudaraku yang kekasih Tuhan, kita harus punya pemahaman seperti yang Timotius lakukan. Hidup adalah penugasan sementara dari Tuhan. Ada saatnya kita berhenti dari tugas ini. Ada saatnya kita harus mengakhiri tugas kita. Itu sebabnya selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari kita melakukan tugas kita dengan baik. Mengapa kita perlu setia dalam pelayanan? Karena tugas pelayanan itu akan memproses kita menjadi lebih dewasa. Saya mungkin ada banyak orang melihat saya sebagai seorang gembala, sepertinya dalam tanda petik, ya enak ya jadi gembala. Tetapi saudaraku yang kekasih Tuhan, orang tidak pernah lihat bagaimana saya memulai panggilan pelayanan ini. Tapi saudaraku yang kekasih Tuhan, saya mau saksikan, saya memulai pelayanan kurang lebih ya 11-12 ada dengan seperti Koster. Tapi saya menanam di dalam diri saya, apapun saya lakukan untuk Tuhan. Bukan untuk gembala, bukan untuk siapapun, untuk gereja atau apapun. Saya melakukannya untuk Tuhan. Dan itulah yang menjaga kesetiaan saya untuk melakukan apapun, entah itu dilihat orang atau tidak. Saya melakukan tugas saya dengan baik. Dan itulah yang
memproses saya, membentuk saya, sehingga saya ada di posisi. Orang tidak melihat apa yang saya gumuli. Orang kadang-kala hanya melihat bahwa, oh posisi saya sekarang ada di posisi mana. Tetapi itu saya dapatkan, itu saya raih melalui satu perjuangan. Proses yang sungguh berat, saudara. Bahkan ada saat di mana kita mau menyerah. Ada saat di mana kita merasa bahwa mungkin ini bukan panggilan saya. Saya ingat, saya dulu pernah hampir dikeluarkan dari kampus ini. Karena apa? Karena saya tidak mampu membayar uang kuliah. Waktu itu krisis moneter 97, 98. Dan ya makanan di asrama juga sudah tidak ada. Kita makan Indomie tiap hari. Mungkin ada teman-teman senior di sini. Itu kepala itu seperti melayang-melayang karena makan Indomie setiap hari. Di titik itu, saudara, saya seperti mau menyerah. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, dari pengalaman itu, saudara, saya belajar bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita. Amin, saudara. Tuhan memelihara hari lepas hari dan saya masih hidup sampai hari ini. Itu karena pemeliharaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, saudaraku, bumi bukanlah rumah kita. Selesaikan tugas pelayanan dengan benar dan setia. Bahkan terkadang tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita itu tidak mudah, tidak nyaman. Kita menghadapi tantangan, kita menghadapi situasi-situasi yang secara manusia itu membuat kita lemah. Tetapi saudaraku, pesan Tuhan bagi kita semua, calon hamba Tuhan, tetaplah setia melakukan tugasmu sampai selesai. Karena kita diciptakan, diselamatkan, dipanggil, diperintahkan untuk melayani Tuhan. Amin, saudara. Amin. Yang terpenting bukanlah berapa panjang usia kita, tetapi apa yang dapat kita berikan dari kehidupan kita. Bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita hidup, itu yang penting. Sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran ini. Supaya iman kita tidak kandas, mari kita tetap setia dalam tugas, panggilan, dan pelayanan kita. Mungkin di tempat ini engkau masih dipercayakan hal-hal yang kecil. Tetapi kelak saudara akan terjun ke jemaat, terjun ke masyarakat, terjun ke medan di mana Tuhan mengutus engkau. Lakukanlah tugasmu dengan setia. Haleluya. Yang kedua, berjuang tanpa lelah. Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Teruslah berjuang. Tugas dan tanggung jawab Timotius tidak mudah. Ia menghadapi banyak tantangan, mulai dari dirinya yang seringkali sakit dan orang-orang yang sulit dinasehati. Ini kita lanjut saja. Tetaplah optimis, kita pasti bisa. Amin. Dengan kekuatan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Kalau Tuhan sudah menolong saya, Tuhan juga pasti akan menolong saudara. Amin, saudara. Dan mari kita memberikan kontribusi, bukan mengambil kesempatan. Nah, saya agak mau bicara banyak di sini. Saya dulu dimentori oleh seorang senior yang sudah ada di Papua. Dan satu hal yang selalu dia ingatkan kepada saya, jangan sampai uang itu sudah mempengaruhi dan menguasai panggilanmu. Kalau itu sudah merusak engkau akan melenceng dan menyimpang dari apa yang seharusnya engkau jalani. Saudara, kadangkala kita bisa belok dari panggilan kita karena kita melihat kesempatan, peluang untuk kita bisa manfaatkan. Tetapi saudaraku yang kekasihan Tuhan, Tuhan memperingatkan kita kepada calon hamba Tuhan hari ini. Jangan mengambil kesempatan dan memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kita. Ya, selalu melihat kesempatan, bukan hambatan. Ada hambatan, lihatlah kesempatan untuk melakukan terbaik. Tetapi jangan menggunakan kesempatan itu untuk hal-hal yang bersifat pribadi. Karena itu akan menyimpang, itu akan membuat engkau menyimpang dari panggilanmu. Ya, orang yang optimis akan selalu bersemangat. Optimis itu melihat peluang dalam setiap kesulitan. Saudara, saya pernah ada di titik di mana saya mau menyerah.
Saya pulang, saya pergi ke gereja. Waktu itu masih gereja di Parosia. Kita di asrama pergi ke Parosia. Lalu uang di kantong saya itu sisa untuk persembahan. Kalau saya beri persembahan, berarti saya tidak makan hari itu. Tapi saya ambil keputusan untuk memberikan persembahan. Lalu kami jalan pulang. Saya sudah berpikir, makan apa hari ini? Lalu saya berdiri, waktu itu masih pos satpam di sana. Saya berdiri di samping pos satpam cerita dengan security. Lalu saudara, lewatlah salah satu dosen. Lalu berhenti dan bertanya, ngapain kamu di situ? Itu tidak pernah saya lupa saudara. Lalu saya bilang, saya cuma berdiri di sini Pak, lihat-lihat orang lewat. Pertanyaan yang menarik. Kebetulan hari itu, saat itu sudah kurang lebih jam 12. Saya sudah lapar sekali sudah. Lalu dia tanya, kamu sudah makan? Saya jawablah dengan jujur, belum makan Pak. Lalu saudara, entah kenapa, dia tiba-tiba memberikan saya uang 5.000 saudara. Uang 5.000, waktu itu uang 5.000 itu masih bisa banyak hal di tahun itu saudara. Dan hari itu momentum bagi saya saudara. Saya tidak pernah lupa, sampai akhir hidup saya tidak pernah lupa itu. Karena itu momentum di mana saya sangat lapar dan ingin makan tapi tidak punya uang. Dan Tuhan mengirim malaikat untuk menolong saya. Melalui dosen yang ada saudara. Uang 5.000 saudara. Tapi itu mengubah kehidupan saya. Dan itu membuat saya kembali bersemangat. Karena waktu itu saudara, saya ada di momen di mana saya merasa, sepertinya Tuhan tidak pelihara. Sepertinya Tuhan tidak menolong saya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu membuat saya kembali bersemangat dan optimis melihat setiap peluang atau kesempatan yang ada. Ya, luar biasa. Yang ketiga, menggunakan hati nurani. Himenius dan Alexander itu menolak hati nurani yang murni. Ya. Apa itu hati nurani? Kesadaran akan nilai moral atau etika, memilih yang benar dan bukan yang salah. Halo. Ini perlu kita renungkan juga baik-baik sebagai seorang hamba Tuhan. Kadangkala kita sudah melakukan hal yang salah. Dan hati nurani kita sudah mengatakan itu salah. Tetapi kita dengan sengaja memilih untuk melakukan yang salah. Ini mungkin sharing saya sebagai kakak senior untuk adik-adik yang sementara belajar dan dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan. Dengarkan baik-baik hati nuranimu. Karena itu ya yang diajar kepada saya di tempat ini, hati nurani kita adalah wadah bagi Roh Kudus untuk berbicara kepada kita. Jangan saudara berpikir akan ada suara dari langit dan berkata, wahai anakku, enggak. Dia akan berbicara melalui hati nurani kita. Dan itu merupakan sensor yang sangat valid untuk kita bisa hati-hati dalam perjalanan iman kita. Ya, kesadaran akan nilai moral atau etika untuk memilih yang benar, bukan yang salah. Hati nurani akan berkata, jika ada sesuatu yang tidak benar, tunjukkanlah. Dan ketika Roh Kudus menunjukkan dosa itu, ia sadar dan bertobat. Bukan mundur, marah, lalu mengusir iblis. Hati nurani akan menjadi pengawas saat kita sendiri. Ini bicara tentang integritas, saudara. Siapa kita dan bagaimana kita ketika tidak ada orang lain. Itu menunjukkan siapa kita. Benar adalah benar dan salah adalah salah. Tidak ada wilayah abu-abu. Nah, sebagai kesimpulan, waktu saya hampir habis. Bagaimana caranya supaya iman kita tidak kandas? Lakukan tugas pelayanan kita dengan setia. Teruslah berjuang. Jangan menyerah. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan menolong kita. Amin. Jangan mengabaikan hati nuranimu. Karena cara Tuhan berbicara kepada kita itu melalui hati nurani kita. Himenius dan Alexander mengabaikan hal ini, saudara. Itu sebabnya dia gagal, dia kandas, dan dia tidak menyelesaikan pertandingan dengan baik. Saya berdoa, kita yang hadir di tempat ini, kita tidak hanya memulai dengan baik, tapi kita mengakhiri dengan baik. Yang setuju katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan,
sebagai hamba-hambamu, kami ada di hadapan hadirat-Mu pada siang hari ini. Engkau sudah memilih kami. Dan Engkau menaruh kami di tempat ini. Ada banyak tantangan. Ada banyak hal yang kami hadapi. Mungkin pergumulan-pergumulan kami secara pribadi. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa panggilan Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kami. Hamba berdoa, kuatkan, teguhkan hati kami semua. Agar kami tetap menyelesaikan setiap tugas, panggilan kami di hadapan Tuhan dengan setia sampai pada kesudahannya. Engkau tolong kami, Engkau berikan kekuatan kepada kami Tuhan. Engkau tuntun setiap anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini. Bahkan setiap kami yang sudah mendengarkan firman. Agar kami tetap setia melakukan tugas kami dengan baik sampai pada kesudahannya. Sehingga ketika Tuhan datang kepada kami dijumpai sebagai seorang hamba yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini. Berkati kampus ini, seluruh sivitas akademik yang ada Tuhan. Mulai dari pimpinan, para dosen, dan seluruh mahasiswa yang ada. Tuhan pakai kami semua di tempat ini. Untuk menjadi alat Tuhan, untuk jadi berkat, memperlengkapi anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Bahkan apa yang mereka gumuli, apa yang mereka butuhkan setiap hari di tempat ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Gembala kami yang baik. Engkau akan memelihara, menyediakan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kami dari Majelis Kapal mengucapkan terima kasih kepada Bapak Silas Papare MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, serta para pelayan yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan Kapal Selasa 9 Juni 2026 adalah paduan suara angkatan. Rabu 10 Juni 2026 adalah KPK Mentor. Kamis 11 Juni 2026 adalah English Chapel by English Class. Yang akan meninggalkan ruang kapal terlebih dahulu adalah para dosen dan karyawan. Setelah itu, mahasiswa yang ada di sebelah kanan saya, tengah, dan seterusnya. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyikan lagu tema semester ini. Saya akan untuk berdiri. Yesus
dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Yunus Deokol Pitang, MTH. Saya persilakan. Kita berdoa. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan di pagi ini. Atas perkenanan Tuhan bagi kami dalam ibadah pagi ini, kami dikuatkan lewat puji-pujian dan lewat kebenaran firman-Mu yang menjadi awasan bagi kami dalam perjalanan iman kami, sehingga iman kami tidak kandas tapi sampai kepada tujuan akhir, yakni Kristus saja. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Silas dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di Gereja Isa Al-Masih. Tuhan terus pakai dengan kuasa dan pengurapan-Mu, memperlengkapi umat Tuhan dan jemaat Tuhan. Kami semua mahasiswa, dosen, karyawan yang diteguhkan Tuhan lewat kebenaran firman ini, biar Roh Kudus tolong kami untuk menghidupi hari-hari dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami di kampus milik-Mu. Akhir dari persekutuan ini ya Tuhan, umat-Mu ialah milik-Mu sendiri yang Tuhan telah tebus dengan darah Yesus Kristus. Ada berdiri di hadapan-Mu untuk kembali ke dalam segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Hamba mohon, biarlah berkat damai sejahtera daripada Allah yang adalah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, tinggal tetap menyertai dan menguatkan kami sekalian dari saat ini hingga kekal selamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, mengambil saat duduk sejenak. Saat duduk selesai, saya ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, Shalom.